Halo teman-teman semua, balik lagi bersama podcast Suara UKM. Nah, di podcast episode ke-43 nih, which is episode yang terakhir nih, tapi bukan yang terakhir banget ya, karena setelah ini bakal ada podcast-podcast dari Suara UKM, tapi dengan season yang berbeda, seperti itu. Nah, untuk UKM terakhir nih, yang mendapatkan kesempatan di podcast kali ini adalah UKM Bridge. Nah, ini aku sudah bersama ketua dari UKM Bridge, ada Kak Amalia. Mungkin dari Kak Amalia bisa memperkenalkan diri dari nama, asal UKM, dan juga asal fakultasnya nih Kak. Monggo, silakan. Ya, makasih Mas Aldi. Halo teman-teman semua, kenalin aku Amalia Dita Kalsum. Aku dari UKM Bridge. Tahun ini diamanai jadi ketua umum. Kalau fakultas aku dari FST ya, Fakultas Sains dan Teknologi UNAIR. Oke, halo Kak Amalia. Nah, ini menarik nih Kak. Aku dengar nih kan UKM Bridge ya. Bridge itu apa sih Kak? Mungkin bisa Kakak jabarin nih. Kakak jelaskan ke teman-teman, kira-kira UKM Bridge ini bergerak di bidang apa ya Kak? Dan kegiatannya apa aja sih? Mungkin bisa Kakak ceritakan. Iya Mas Aldi. Jadi mungkin apa ya, eh, Bridge itu terdengar asing ya di telinga kita. Mungkin aku sendiri juga dulu sebelum masuk kuliah ya di UNAIR itu masih belum mengenal apa sih itu bridge gitu. Terus melalui display UKM itu aku tahu, oh ternyata bridge itu permainan kartu gitu kan. Setelah aku cari-cari info ya ternyata dia masuk ke divisi kayak olahraga gitu kan. Oh kok olahraga gitu kan, aku bingung. Ternyata memang apa ya, permainan kartu ini ngandelin otak. Jadi masuknya itu ke olahraga otak. Sebenarnya mirip-mirip kayak catur pola pikirnya, tapi medianya tuh berbeda. Kalau misalnya catur kan pakai pion dan lain sebagainya, sedangkan bridge itu kita pakai kartu remi. Gitu Mas Aldi. Wih, keren juga ya. Ini kan orang itu Mm. kadang tuh selalu berpikiran negatif nih. Oh, main kartu nanti ke perjudian gitu-gitu. Padahal nggak juga. Bahkan Bridge itu ada Ya. olimpiadenya nggak sih, Kak? Iya, kalau misalnya di bridge itu kita nyebutnya biasanya turnamen. Oke, oke. Turnamen banyak sih, ada macam-macam tingkatannya. Ada yang tingkat nasional, ada yang regional. Kadang juga kan tiap univ itu punya turnamen besarnya masing-masing untuk turnamen bridge. Contohnya kita UNAIR itu juga punya Airlangga Cup yang diadakannya tuh biasa tahunan dan udah masuk turnamen nasional sih. Wih, gila-gila. Keren banget nih. Berarti kita nambah wawasan nih ya, Kak. Ternyata dalam bermain kartu itu nggak asal kita main aja. Harus ada tekniknya dan juga ada, apa ya, bisa dibilang hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan nih dalam bermain kartu, gimana caranya supaya kita bisa menang, kayak gitu. Iya, benar banget Mas Aldi. Mungkin dari kakaknya nih bisa menceritakan kegiatan apa aja nih atau proker maupun agenda selain tadi ada Erlangga Cup ya tadi ya yang diadain tahunan ya. Mungkin ada proker lain atau agenda lain yang sering dilakukan oleh teman-teman dari UKM Bridge. Ya, kalau selama ini ya di UKM itu proker kita termasuk banyak. Kalau di UKM Bridge itu ada apa ya? Kita ada yang namanya organisator dan juga ada atlet. Nah, kalau untuk di bagian atlet kita punya beberapa proker. Ada latihan rutin, kemudian ada turnamen itu sendiri, kemudian ada sparring. Sparring itu kayak latihan bersama pemain-pemain bridge di universitas-universitas lain gitu. Terus kalau dari segi organisator itu ada diklat per tahunnya, kemudian ada kumpul anggota, ada evaluasi, apa ya, ya penyambutan dan lain sebagainya itu banyak lah prokernya. Tapi proker kita yang memang sudah diakui ya secara nasional itu memang Airlangga Cup gitu. Ih, keren ya Kak ya. Berarti ini memang di dalam UKM Bridge ini sudah ditata dan diatur rapi banget ya. Jadi ada memang teman-teman yang menjadi di organisatornya, kemudian Hmm. ada juga yang menjadi atletnya. Jadi biar nggak nyampur tuh. Jadi biar bisa fokus di bidangnya masing-masing. Wih, Ya keren benar. banget. Tapi ini Kak, ada juga yang Hmm? memang kita tuh nggak membatasi
bakat dan juga skill masing-masing orang. Jadi ada juga yang mungkin dia berbakat menjadi seorang atlet gitu dan juga organisator. Itu bisa juga aktif di keduanya gitu. Oh wow, berarti memang di UKM Bridge ini teman-teman yang gabung nantinya memang diarahkan untuk bisa mengembangkan bakat-bakat nih yang dia punya. Jadi bisa double ya, kayak bisa dibilang, bisa jadi organisatornya juga, bisa juga nanti jadi atletnya juga berarti. Iya benar Kak. Wih, keren. Soalnya kita juga belajar dari Bridge itu sebenarnya ngajarin kita gimana caranya supaya kita itu berpikir ke depan gitu kan, menyusun strategi. Nah itu kita terapkan di bagaimana cara kita mengatur sebuah organisasi gitu sih Kak. Wih, mantep. Bener banget tuh, Kak. Jadi orang kan mesti mikirnya, halah main kartu, tinggal buang kartu aja gitu. Ternyata tuh harus ada strateginya, harus ada caranya biar kita bisa menang. Nggak sembarangan nih berarti untuk main kartu, harus ada tekniknya. Kayak gitu. Keren-keren. Iya, betul. Untuk yang Erlangga Cup ini berarti sudah sampai nasional ya, Kak, diakui. Berarti teman-teman UKM Bridge yang ada di universitas lain tuh bisa ikutan dong, Kak, berarti? Iya, benar banget Kak. Jadi untuk peserta dari Airlangga Cup ini memang bisa dibilang dari seluruh Indonesia ya. Jadi kita tuh relasi teman-teman pemain bridge itu banyak banget. Ada yang dari Universitas Salu Uleo, bahkan yang jauh banget. Ada yang dari Tanjung Pura, ada yang dari Bali dan lain sebagainya gitu. Jawa ini terutama yang paling banyak sih memang. Oh, baik-baik. Berarti emang di dalam UKM Bridge ini juga diverse-nya tinggi banget ya berarti? Ya, benar banget. Oke. Nah, Kak, ini kan udah masuk masa pandemi gini ya, Kak. Semua kegiatan harus dilakukan secara online gitu. Nah, kira-kira kalau dulu ketika masih offline ataupun sekarang ketika masih online ini juga, ada nggak sih, Kak, pengalaman-pengalaman yang paling Kakak inget nih selama berkegiatan di UKM Bridge? Mungkin pengalaman yang susah dilupakan atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Kak, di-sharingkan ke teman-teman juga. Dulu sebelum kita diterpa pandemi ya, menurutku latihan bridge itu seru banget sih. Soalnya kita tuh kan latihan sama-sama di sekre, membahas kartu bareng. Jadi kita tahu kayak kasus-kasus kartu itu kayak gimana gitu. Terus kita mendiskusikan bareng gimana sih caranya mecahin kasus kartu ini supaya mencapai kontrak dan lain sebagainya. Kalau misalnya kegiatan di luar itu dulu saya pernah ikut kayak diklat gitu. Kan kita itu diklat ya. Dan itu menurutku kegiatannya tuh seru-seru banget. Kita nggak monoton bermain bridge aja, tapi kita juga benar-benar berbaur dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau biasanya offline itu juga abis latihan kita hangout bareng gitu. Jadi ya keren. banyak teman lah. Jadi emang banyak kegiatan sehingga keakraban dari teman-teman UKM Bridge ini udah nggak diragukan lagi berarti ya, Kak ya? Iya, benar banget. Kita juga dituntut buat jadi membangun kerekatan lah antar anggota. Soalnya kan kita bermain bridge itu bukan permainan individual. Jadi kita bermain secara tim gitu. Jadi apalagi kalau misalnya di bridge itu ada yang namanya kayak partnership gitu, partnership pemain. Nah itu kalau misalnya kita punya partner, biasanya kita harus bangun chemistry gitu supaya kayak mainnya lancar gitulah Kak. Oke. Berarti emang, jujur aku boleh nanya nggak? Ini aku baru tahu nih, berarti kalau main bridge gitu nggak mesti sendiri ya? Kadang ada yang berpartner ya, bertim gitu. Kalau boleh tahu, satu timnya biasanya ada berapa orang, terus strategi atau cara mainnya kayak gimana sih, Kak? Secara dasarnya aja nih. Aku baru tahu nih kalau di bridge tuh bisa mainnya per tim. Iya, jadi pada dasarnya kita itu bermain bridge itu nggak bisa berhasil kalau cuman kita aja yang usaha gitu. Jadi kayak melatih teamwork gitu kan. Pemain kalau kita bermain bridge dalam tim itu biasanya dalam satu sesi main itu yang bermain 4 orang. Jadi kalau misalnya kita bermain bridge itu kita pakai posisi, ada yang duduk di utara, ada yang duduk di selatan, timur dan juga barat gitu. Nah, nanti yang duduk di utara selatan itu partner melawan yang duduk di timur dan juga barat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita
kepengen jadi juara, ya nggak bisa yang jago cuma kita aja, tapi partner kita juga harus jago, tim match kita juga harus jago gitu. Wih, keren banget nih. Berarti memang banyak nih ya detail-detail yang harus diperhatikan nih untuk menang dalam suatu turnamen seperti itu. Nah, Iya, bener kalau banget. boleh tahu nih Kak, mungkin apa sih yang menjadikan UKM Bridge ini berbeda dari UKM-UKM yang lain, yang mana nantinya bisa membuat teman-teman pendengar, ataupun yang lagi dengerin sekarang teman-teman maba nih, contohnya, pingin nih bergabung ke UKM Bridge. Kalau boleh tahu apa sih Kak? Iya, kalau pertama ya dari segi permainannya ya, ini kan termasuk olahraga baru ya Kak ya, di Indonesia terutama. Karena olahraga ini baru, jadi kesempatan untuk apa ya, berprestasi di bridge itu sangat besar lah, ya bisa dibilang sangat besar peluangnya. Apalagi kalau misalnya, kita tuh merupakan atlet yang berbakat dan memang, rajin latihan, punya tekad untuk jadi juara itu, apa ya, peluangnya sangat besar. Terbukti ya kalau dari alumni kita atau kakak-kakak Mm-hmm. kita di UKM Bridge itu juga apa ya, prestasinya itu bukan cuma di kancah nasional aja, tapi ada yang sudah jadi timnas Indonesia, bahkan kayak berprestasi di Wow. kancah internasional. Nah, itu tuh kayak apa ya, menurutku olahraga bridge ini benar-benar kayak kesempatan emas gitu kalau misalnya kita memang pengen menggeluti. Terus itu kan dari segi permainannya ya kayak. Kalau dari Mhm, yeah. segi organisasi ya menurutku organisasinya itu sangat kompleks. Untuk sebuah UKM itu sangat kompleks organisasinya. Jadi kayak apa ya? eh, saya pribadi merasa bukan cuma teman yang saya dapatkan di UKM Bridge tapi juga keluarga. Wih, Tuh Kak. good, bagus. Berarti memang bisa aku bilang ya UKM Bridge ini paket komplit lah untuk teman-teman Mm-mm. yang mau gabung nih. Dari Yeah. atletnya kalian bisa mendapatkan banyak insight baru juga, bisa ikut turnamen, bahkan sampai ada yang di timnas ya kalau nggak salah tadi ya. Yeah. Nih gila, keren banget. Terus di sisi organisatornya juga teman-teman bisa belajar caranya berorganisasi seperti apa, terus juga bisa merasakan kekeluargaannya seperti apa. Wah, ini keren banget sih. Nggak salah nih teman-teman harus segera join sama UKM Bridge karena keren banget dan komplit banget, plus-plus lah pokoknya. Iya Kak, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih biar kita tahu atau kita ngepoin lah tentang UKM Bridge? Mungkin dari UKM Bridge ada media sosial yang bisa kita follow nih Kak, kita ikuti perkembangannya. Mungkin dari kakaknya bisa menjelaskan ada media sosial apa aja sih yang dimiliki sama UKM Bridge? Oh iya, kalau sekarang kita tuh paling update ya di Instagram. Di Instagram itu kita karena pandemi juga ya, yang menuntut Iya, kita iya. kayak benar-benar harus aktif secara sosmed gitu. Kita paling aktif di Instagram. Tapi kita juga nggak cuma aktif di Instagram. Kita punya website yang UKM Unair khusus untuk Hmm. Bridge. Terus kita juga aktif di Facebook. Nah, di Facebook ini biasanya kita kayak nge-share bukan cuma lomba-lomba di apa ya, di seputar Unair aja, tapi juga di lomba-lomba di luar Unair itu kita juga aktif gitu. Di Facebook, kalau sosmed itu aja sih. Mungkin bisa dikasih Untuk tahu Kak, nama sosmednya apa biar bisa dicari nih sama teman-teman. kalau untuk apa Instagram itu teman-teman bisa cek Airlangga Bridge Club. Di sana udah lengkap ya kalau misalnya teman-teman pengen lihat info-info terbaru tentang kegiatan-kegiatan kita di UKM. Wih, keren ya. Berarti aktif juga nih ya Kak di medsos ini. Jadi teman-teman jangan lupa nih untuk terus pantengin medsosnya dari UKM Bridge biar teman-teman yang join dan yang ingin join dan berminat untuk gabung sama UKM Bridge bisa langsung kepoin media sosialnya kayak gitu. Wih, keren ya. Gila, kita udah nggak kerasa nih ya Kak. Sudah bercakap-cakap hampir 10 menitan lebih nih Oh Kak. iya. Oke, mungkin ada closing statement mungkin dari kakak untuk ngajak teman-teman maba yang lagi dengerin podcast ini kak, atau ke teman-teman yang lain seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman maba nih atau teman-teman yang sudah apa sudah sekarang ya bisa dibilang angkatan 2020 dan 2021 yang kepengen menggali lagi skill atau bakat yang kalian miliki gitu atau
kalian kepengen cari hobi baru, sekaligus nyari prestasi gitu kan ya, atau nambah pengalaman organisasi, boleh banget kalian join UKM Bridge. Kita tunggu kalian di UKM. Oke, terima kasih banyak Kak Amalia. Iya, Kak Agi. Oke, jangan lupa juga Kak dan juga teman-teman semua tetap jaga kesehatan karena sekarang kan juga pandeminya udah semakin meningkat ya. Tetap jaga Iya. kesehatan dan juga terus taati protokol kesehatan yang ada. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast Suara UKM yang lainnya. See you. Terima kasih teman-teman. Bye.